orang miskin itu semakin dekat, sehingga kemudian memunculkan dalam dimensi ekonomi mereka apa yang disebut dengan ekonomi sosialisme, di mana mereka mengatakan manusia semuanya itu harus sama rata, sama rasa, sama ekonominya, sehingga ketika ada orang yang kaya dianggap sebagai satu keadaan yang mengancam ya bagi orang yang miskin. Sementara mereka mengajarkan, mendoktrin orang-orang miskin agar melakukan pemberontakan. Tentu saja seolah-olah sosialisme ini dekat dengan Islam, apalagi terkadang mereka juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka memelintir makna dari surat Al-Hasr ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya berputar pada golongan atau pada kalangan dan golongan orang kaya saja. Jadi mereka menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, oh ternyata ekonomi Islam itu dekat dengan ekonomi sosialis, di mana ingin menjadikan rata antara, tidak ada gap antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian hadirin yang berbahagia, maka dari perjuangan ini memunculkan berbagai kekerasan-kekerasan yang ada, ya pemberontakan dan sifat dari anarkisme muncul dari ideologi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi ini muncul dari dasar-dasar filsafat materialisme, di mana menganggap bahwasanya materi itu adalah segalanya. Materi itu yang menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan nanti kalau kita tarik lebih jauh lagi, maka akan bertemu kepada ideologi dan juga filsafat ateisme, di mana menganggap bahwasanya tidak ada di dunia ini sesuatu yang konstan. Dunia ini adalah satu sebab, hubungan antara sebab dan akibat, sehingga ketika ada satu masalah itu ada sebab yang lainnya, sebab yang lainnya ada sebab yang lainnya. Ya, dan ini jelas sangat berbahaya. Akan tetapi ada yang lebih berbahaya dari semua itu. Banyaknya ideologi yang berkembang, banyaknya ideologi yang mengancam umat Islam, sejatinya tidaklah lebih berbahaya dari kejahilan umat Islam itu sendiri. Sehingga ketika ditanya bagaimana respon Islam terhadap berbagai ideologi yang ada, maka jawabannya adalah bagaimana Islam itu kembali, umat Islam itu kembali mampu mengawali dengan tarbiyah, dengan pendidikan, ya kemudian juga dengan tasfiyah, dengan pemurnian nilai-nilai yang ada dalam Islam. Sehingga hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana recharge our ideology, bagaimana kita kembali memperbaharui ideologi kita. Jika selama ini barangkali kita menganggap bahwasanya ideologi itu mungkin hanya sebatas isme atau sebatas pemahaman, oke, tidak mengancam akidah. Tapi ingat bahwasanya ketika awal itu ideologi, kemudian diyakini, kemudian dilaksanakan dan menjadi satu pedoman hidup, satu way of life, tentu saja ini akan sangat membahayakan eksistensi dari Islam. Artinya apa? Tadi pengurangan Islamic value dalam diri kita bisa jadi akan berkurang karena adanya reduksi dari ideologi yang ada. Maka cara untuk mengatasi hal ini atau solusi yang kita bisa ambil adalah bagaimana kita kembali mengokohkan asas dalam ideologi Islam. Apa itu asas dari ideologi Islam? Yaitu bagaimana kita diawali dengan memahami syahadat, sesuatu yang mungkin sudah sering sekali kita dengar, sesuatu yang sudah
biasa dan bahkan berkali-kali, tapi ternyata apa? Kadang kita lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu ternyata adalah tempatnya salah dan juga lupa. Sehingga dikatakan fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan. Ya, sering-sering kita memperingatkan diri kita dan juga orang lain. Fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Karena peringatan itu akan bermanfaat bagi umat Islam. Dan peringatan hari ini adalah bagaimana kita kembali memahami syahadat kita, memahami bagaimana ideologi Islam itu dibangun di atas dasar syahadah. Apa itu syahadah? Syahadah itu ada persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak cukup. Ada beberapa bagian dimensi-dimensi dari syahadat yang harus terus kita perbaharui. Yang pertama adalah dimensi ilmu, di mana ketika seseorang itu bersyahadat, hendaklah memahami dan mengilmui apa yang dia ucapkan. Sehingga kalau ada mu'allaf umpamanya masuk Islam, kemudian dia membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bisa membaca, akan tetapi apa? Dia tidak mengetahui apa maknanya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Muhammad ayat ke-19, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada pemilik ideologi, tidak ada syari, tidak ada zat yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu bersyahadat, kemudian ternyata dia meyakini, oh ternyata agama tetangga kita itu juga benar, oh Tuhan mereka juga baik, sesembahan mereka juga benar, maka persaksian ini adalah persaksian dusta, sebagaimana persaksian dari orang-orang ahlul kitab, iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka itu mengucapkan kecuali dusta. Kenapa dusta? Hanya di lisan saja tetapi ilmunya tidak sampai di sana. Itu yang pertama. Jadi dimensi ilmu ini jelas harus dipahami. Ini juga selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Seorang hamba itu bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, la yalqallahu bihima abdun, maka kemudian hamba itu menemui Allah Subhanahu wa taala ghairu syakin fihima, tidak ada keraguan dalamnya. Artinya dia yakin, faham dan mengilmui, illa dakhalal jannah, kecuali dia itu akan masuk ke dalam surga. Bahkan satu riwayat sudah sangat masyhur di kalangan kita, barang siapa di akhirnya fi akhir hayatihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, maka dijamin baginya adalah masuk ke dalam surga. Hadirin yang berbahagia, maka syahadat dengan dimensi ilmu, dengan dimensi yakin, kemudian faham. Pertama, la ilah, an-nafyu, la ma'budu bihaqqin illallah, peniadaan, yakin bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian al-isbat,
meyakini, menetapkan dalam hati kita bahwasanya illallah, hanya Allah satu-satunya ilah, satu-satunya ma'bud, satu-satunya sesembahan, satu-satunya Tuhan yang hak untuk diibadahi. Ini adalah arkanus syahadah. Jadi kalau pondasi ini tidak kuat, bagaimana mungkin ideologi Islam ini akan kuat? Ternyata rukun ini pun harus ditopang oleh berbagai dimensi-dimensi yang lainnya, yang masuk ke dalam bagaimana syurutus syahadah atau syarat-syarat dalam syahadah. Ketika seseorang itu bersyahadat, kemudian tadi yakin tidak ada ilah, kemudian yakin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata masih kurang. Apa itu? Pertama, dia itu harus apa? Harus yakin. Tadi diawali dengan ilmu, kemudian yakin, kemudian dilanjutkan dengan qabul, menerima. Kalau tadi masih ada ragu dalam diri dia, dalam keyakinan dia itu, oh benar nggak ya Allah itu ada, benar nggak ya Islam itu adalah agama yang benar, benar tidak bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, kok manusia lain ada yang menyembah Tuhan yang lain, ada mengatakan Tuhan itu beranak, Tuhan itu punya ayah, Tuhan itu punya anak, atau Tuhan itu butuh adanya para malaikat, atau Tuhan itu mungkin tidak bisa turun ke dunia, butuh adanya wasilah, butuh adanya perantara. Rasa ragu ini itu perlahan-lahan akan mereduksi, akan mengurangi dari ideologi Islam kita. Ketika sudah yakin, maka dilanjutkan dengan al-inqiyad, patuh. Dan inilah manifestasi dari Islam, di mana Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk patuh dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inqiyad ini, rasa patuh ini juga harus didasari dengan apa? Dengan rasa ikhlas. Sebagaimana amal harus ada islah, harus ada ikhlas, dan juga mutaba'ah. Wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lahuddin. Artinya apa? Ikhlas. Bahwasanya ketika saya bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka harus ikhlas, tidak ada unsur paksaan. Kemudian ketika tidak dipaksa, dilanjutkan lagi dengan adanya as-sidqu, jujur. Ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq karena beliau ibtikarul khair, segera dalam berbuat kebaikan dan betul-betul jujur mengakui bahwa kebenaran itu adalah al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Dan yang terakhir dari dimensi syurut dalam syahadah itu adalah al-mahabah. Al-mahabah kepada setiap orang yang mengucapkan syahadat tersebut dengan syahadat. Berapa banyak orang-orang yang mengklaim dirinya itu mencintai seseorang, tapi ternyata orang yang dia cintai itu tidak mengetahui bagaimana dalamnya cinta dia tersebut. Dalam syair Arab dikatakan semua orang memiliki hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak pernah memiliki hubungan dengan satu orang pun. Artinya apa? Semua umat Islam itu mengaku bersyahadat, tetapi apakah syahadatnya itu mengakui keislaman seseorang itu? Karena berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, orang yang mengaku dirinya itu mencintai Al-Quran misalnya, tapi ternyata Al-Quran itu sendiri justru melaknat dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah kita mengetahui ada dimensi dari syahadatullah, maka berikutnya asyhadu alla ilaha illallah
Syahadatul Rasul yang sering sekali kita lupakan. Ya, di mana-mana kita mengklaim diri kita adalah mencintai Allah dan Rasulnya, kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai suri toladan, Rasulullah sebagai sebaik-baik uswah hasanah. Tapi apakah terukur kecintaan kita, ya klaim kita itu? Maka yang pertama adalah kembali yakin bahwasanya Rasulullah adalah satu-satunya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tentu saja dalam semua hal, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita sedang tidur. Berapa banyak orang yang ketika tidur barangkali dia lupa, bahkan etika atau adab dalam tidur dia juga lupa. Orang lebih banyak ketika akan tidur dia buka smartphone-nya, ya dia buka handphonenya. Demikian juga ketika bangun tidur, yang dipegang terlebih dahulu adalah apa? Adalah handphonenya. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu dari korban. Ternyata bukan kita kuasai, tapi malah teknologi yang menguasai kita. Ya, dan ini diawali dengan apa? Rasulnya. Dimulai dari bangun tidur, kemudian tidur lagi, dan ketika kita sedang tidur. Semuanya. Yang berikutnya adalah al-ikrar bil lisan. Kemudian juga mengikuti seluruh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk berita-berita, prediksi-prediksi masa yang akan datang. Termasuk saat ini, ketika banyak sekali ideologi yang berkembang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memprediksi 14 abadnya. Ketika seorang muslim itu dia sudah yakin dengan syahadatnya, maka tidak heran, tidak takjub, tidak ragu bahwasanya ideologi itu memang banyak, tetapi umat Islam harus yakin dengan ideologinya. Dan yang berikutnya adalah setelah kita bisa mengikuti, kemudian mencintai Rasulullah, kemudian mengamalkannya, tidak beristihza ketika kita belum mampu melaksanakan sunnahnya, maka berikutnya adalah menghiasi diri kita dengan sunnah-sunnah nabawiyah. Mendahulukan pendapat beliau daripada ro'yu kita, mendahulukan pendapat beliau daripada pendapat manusia, dan mendahulukan pendapat beliau, seluruh sunnah beliau dari hawa nafsu kita. Nah, dengan ini maka ideologi menyerang umat Islam, berapapun masifnya mengintai umat Islam, maka umat Islam dengan pondasi dasarnya yaitu syahadah, dia akan kuat. Ya, dia akan yakin bahwasanya Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang paling mulia, yang paling tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kenapa? Karena sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumbernya adalah pencipta, pemilik alam. Sementara ideologi yang lain berasal dari ro'yu, berasal dari logika manusia. Ini baik, tapi menurut manusia. Oh, ini adil, itu menurut manusia. Oh, ini boleh, itu menurut manusia. Padahal jelas belum tentu. Karena yang di sisi manusia itu baik, padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah kejahatan. Berapa banyak sesuatu yang dianggap oleh manusia itu baik, sejatinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seburuk-buruk perbuatan. Dan respon umat Islam dan juga Islam dalam menghadapi berbagai ideologi ini, maka pertama, mengokoh syahadat kita, yang mempelajari kembali bagaimana din kita mengajarkan, yang menanamkan dalam
kita itu ideologi Islam, ideologi kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan seluruh yang ada dalam syariat Islam, baik dalam ibadah, dalam muamalah, iktisadiyah, siasa, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semuanya harus dikembalikan kepada Islam. Karena Islam itu adalah syamil, Islam itu adalah sempurna, dari yang global paling kecil semuanya diatur oleh Islam. Kemudian mendakwahkannya. Ya, karena apa? Ketika sesuatu itu baik, ketika sesuatu itu bagus, ketika sesuatu terstruktur rapi, tapi ternyata marketingnya, tapi ternyata mendakwahkannya itu tidak bagus, ya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Islam yang dianggap sebagai agama terorisme, ya radikalisme. Itu kenapa? Karena oknum-oknum Islam, ya umat Islam yang tidak bisa membawa Islam dengan baik. Ya, mereka mengatasnamakan Islam padahal sejatinya itu mereka bukan Islam. Mereka umpamanya beralih dengan Islam padahal mereka jauh dari nilai-nilai Islam. Hadirin jamaah Masjid Andalusia yang berbahagia, maka sejak umat yang mulia, kita adalah umat yang memiliki izah yang tinggi, maka ideologi lainnya artinya adalah keyakinan yang rendah. Mereka adalah umat yang apa? Yang ketika mereka masih berpedoman kepada ideologi mereka, maka mereka adalah umat yang rendah. Maka ketika mereka ingin mulia, maka kembali ke dalam Islam. Kenapa dikatakan rendah? Kenapa dikatakan bal? Karena mereka menjadikan ideologinya berasal dari logikanya, berasal dari rasanya yang jelas tidak ada standar untuk kebenarannya. Maka inna dina indallahil lain adalah sesungguhnya ideologi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah ideologi Islam. Islam sebagai way of life, sebagai manhajul hayat hidup kita, haruslah kita pegang, kita addu alaikum bin nawajid, gigit dengan gigit geraham kita, dengan gigit geraham kita sehingga sampai ajal menjemput nyawa. Mudah-mudahan kajian siang hari ini menjadikan amal ibadah bagi saya pribadi dan seluruh jamaah Andalusia yang berbahagia. In wajadtum khata'an fahuwa minni wa minasyaitan, in wajadtum sawaban wa huwa minallahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi